Selamat pagi semuanya. Hari ini materi kita masuk ke halaman 109 bab 13, yaitu integritas diri, ya. Integritas diri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan integritas. Nah, kalau di sini teacher buat judul kita adalah integritas kuat menandai umat Kristen. Nah, sebelumnya mari kita masuk buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 37, ya. Supaya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan integritas diri tersebut, ya. Oke, yuk sama-sama kita baca Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya sudah dosa, seperti itu, ya. Nah, integritas itu artinya kita melakukan apa yang dikatakan oleh mulut kita, kemudian perkataan dan perilaku kita sesuai, ya. Itulah yang dimaksud dengan integritas. Nah, judul hari ini teacher buat di sini adalah integritas kuat menandai umat Kristen, ya. Teacher percaya kalian semua di sini dan kita juga semua adalah umat Kristen, ya. Baik, mari kita lanjutkan materi kita. Ayat intinya adalah dari Ulangan 25 ayat 15. Mari sama-sama buka bukunya. Ulangan 25 ayat 15, ya. Di sini dikatakan, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu Eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah, ini apa maksudnya? Ada keadilan, ada kebenaran, seperti itu, ya. Nah, mari simak dari penjelasan teacher hari ini, ya. Dalam semua detail kehidupan, orang Kristen harus mengikuti integritas yang kuat. Ini bukanlah prinsip yang menguasai dunia, karena di sana iblis yang menjadi tuan. Di dunia ini iblis sudah berkuasa, seperti itu. Dan prinsip-prinsip penipuan dan penindasan yang berlaku. Tetapi umat Tuhan melayani pada Tuhan. Tetapi umat Kristen melayani pada Tuhan yang berbeda. Dan tingkah laku mereka harus ditempa di dalam Allah. Mereka harus menyingkirkan semua keinginan maut dan pencapaian bagi diri sendiri. Maksudnya di sini berbeda dengan apa? Berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh dunia, seperti itu, ya. Nah, bagi beberapa orang penyimpangan dari kejujuran, kesempurnaan dan urusan bisnis mungkin merupakan hal kecil. Namun juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, menganggapnya demikian. Nah, perkataannya dalam hal ini jelas dan tegas. Ia setia dalam perkara kecil, maka perkara besar juga akan dipercayakan kepadanya. Artinya apa? Di dalam berintegritas kita harus jujur. Apa yang kita lakukan tadi, kemudian harus ada pengakuan dari mulut kita. Apa yang hendak kita lakukan harus ada keluar dari mulut kita, jujur, ya. Jangan manis di bibir tapi di tingkah laku tidak benar, seperti itu. Para pengikut Kristus, yaitu kita semua, terkoneksi dengan dunia ini sudah pasti karena kita tinggal di dunia, ya. Dalam urusan bisnis, dalam urusan belajar, dalam urusan bermain, kita berhubungan dengan dunia ini, ya. Di dalam doanya bagi mereka juru selamat berkata, aku berdoa bukan agar engkau mengambil mereka dari dunia, melainkan agar engkau menghindari mereka dari kejahatan. Orang Kristen membeli dan menjual dengan kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang Kristen. Jangan pernah mereka menggunakan timbangan palsu atau menipu. Ini dia integritas. Jangan ada penipuan di dalam kita, ya. Oke. Nah, dalam setiap tindakan hidup, orang Kristen sejati adalah apa yang ia ingin agar orang sekitar pikirkan tentang dia. Ia dituntun oleh kebenaran dan keadilan. Ia tidak berencana jahat. Oleh sebab itu, ia tidak perlu menutupinya. Ini muncul lagi integritas. Jadi, di hadapan Tuhan kita ini telanjang secara sikap, ya. Maksudnya di mulut mungkin kita bisa berkata yang bersih, yang suci, tetapi di dalam hati kita enggak, manusia enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, integritas ini dinilai oleh Tuhan, ya, tapi dinikmati oleh manusia. Ketika kamu mengatakan dirimu adalah orang yang berintegritas, artinya apa? Tunjukkan dari perkataan dan perbuatanmu, ya.
Karena di Amsal dikatakan hidup dan mati kita ini ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh lidah kita. Siapa yang menggemakannya, ya dialah yang akan menikmati, ya. Nah, bisa saja dikritik, ya bisa juga diuji. Namun melalui semua itu, integritasnya yang tak tergoyahkan bersinar seperti emas murni. Dia adalah sahabat dan dermawan kepada semua yang terhubung dengannya. Dan teman-temannya menaruh kepercayaan kepadanya karena ia memang dapat dipercaya. Tuhan Yesus dapat dipercaya, ya. Kemudian di sini dikatakan, apakah ia mempekerjakan para pekerjanya untuk menuai? Ia tidak menahan-nahan upah kerja keras mereka. Apakah ia memiliki harta simpanan yang tidak segera dipakai? Ia melegakan keperluan mendesak saudara yang kurang beruntung. Nah, ia tidak berusaha memperbanyak harta memiliki dengan dan sesama yang kurang menguntungkan. Ia hanya menerima harga yang adil dari yang dia jual. Jika ada kecacatan dalam barang yang dijual, ia dengan jujur memberitahukan ke si pembeli. Meskipun dengan melakukannya demikian, ia nampak bekerja dan menentang kepentingan keuangan. Seorang mungkin tidak memiliki penampilan luar yang menyenangkan, namun bila mana ia memiliki reputasi terhadap perdagangan yang tulus dan jujur, maka ia dihormati. Seseorang yang setia, tunduk kepada kebenaran, memenangkan kepercayaan orang lain. Semua orang, bukan hanya orang Kristen yang mempercayai dia, orang-orang dunia terpaksa mengakui nilai dan karakternya. Nah, orang yang berlaku seperti itu, itulah orang yang berintegritas. Jadi, ketika kita melakukan hidup kita, perkataan, tingkah laku, dunia akan melihat, dunia akan menikmati. Nah, dari mana itu kita tunjukkan, kita show up ke orang yang melalui nilai-nilai dan karakter kita. Nah, anak-anak, itu materinya hari ini. Untuk pointers monthly test di minggu depan itu coba buka halaman 72 dan 75, ya. 72 dan 75. Nah, ini kalian bahas, ya. Yang perlu kalian bahas di sini adalah paham-paham kepercayaan kepada Tuhan, ya. Kemarin teacher sudah jelaskan dan kalian juga sudah jawab apa sih kalau politeisme itu artinya apa, dinamisme itu artinya apa. Nah, itu dibahas. Kemudian nomor 4 di halaman 72, di manakah murid Yesus pertama sekali disebut sebagai orang Kristen, itu harus kalian bahas. Kemudian sikap-sikap seorang yang beribadah kepada Tuhan, contohnya nomor 5, seorang yang tekun beribadah terlihat dari perilakunya. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, dari perilakunya, integritas dirinya, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini gereja berasal dari kata igreja yang artinya apa? Nah, kemarin kan teacher sudah jelaskan, gereja itu berasal dari kata igreja, ya, igreja. Tapi ada juga dari bahasa Yunani yang disebut dengan eklesia. Eklesia itu atau igreja itu sama, hanya perbedaan bahasa aja. Igreja Latin, kemudian kalau eklesia itu dari bahasa Yunani yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Kemudian ini semua kalian bahas, sikap-sikap. Nah, itu saja yang akan kalian bahas dan itulah yang akan muncul di ujian minggu depan. Jangan takut, soalnya hanya 5, isian singkat, dan kita ujiannya di Zoom. Jadi ketika teacher berikan perintah aba-aba kita Zoom jam sekian, segera kalian semua bergabung karena ujiannya akan tayang di sana. Dan tidak ada video call, tidak ada ujian malam, semuanya ujian pagi, ya. Bagi yang tidak mengikuti ujian monthly test, ya udah nilainya 0, seperti itu. Nah, demikian materinya hari ini anak-anak. Dengan kita belajar dari integritas diri, dari Matius 5 ayat 37 dikatakan, perkatakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu perkatakan. Jadi istilahnya, doakan apa yang kamu kerjakan, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Orang kerja dulu seperti itu, kemudian dia nggak pikirin hasilnya seperti apa nantinya, dan terakhir dia berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku tadi, berkati ujianku tadi, sementara dia mengerjakannya dengan sembarangan. Tetapi hari ini kita sudah belajar
Bagaimana orang Kristen itu disebut berintegritas? Artinya apa? Sesuaikanlah perilakumu, perbuatanmu dengan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu dengar. Kalau hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan dari Matius, kemudian dari Ulangan, marilah mulai hidup jujur, mulailah hidup berintegritas, miliki keadilan di dalam hidup. Oke? Itu saja materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.